Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya ini hari terakhir penulis pakai oli eh, Shell Rimula R4X. Mungkin berikutnya pakai Delvac MX ya. Kemarin penulis sudah coba 0-100 dan nggak begitu sip. Jadi dari sisi performa motor, akselerasinya sudah turun, nggak begitu bagus. Sayang nggak kelihatan angka speedometernya. Sekarang juga sayang nggak bisa melakukan 0-100 karena ini anginnya kencang, angin melawan angin ini. Tapi tadi coba top speed juga kurang baik. Jalan 108 aja berat. Dan ini kalau dari sisi halus, kalau sudah dipakai jalan halus ya, tapi pertama sebelum itu suara mesinnya kasar. Terus setelah jalan berapa lama jadi makin halus, walau ya halusnya ada limitnya. Ini kayak olinya sudah mulai nggak sip lagi ya. Nah, yang membuat penulis mau ganti itu adalah karena tadi awal berangkat aja udah mulai turun banyak. Oli Rimula R4X ini secara aditif termasuk oke, tapi sayang ya bahan olinya yang kurang oke. Bahan olinya betul-betul nggak tahan di geber. Begitu dipakai gaspol langsung dah kemampuan olinya menurun. Ini aditifnya masih belum betul-betul habis, jadi suara mesin masih halus. Yang menarik ya, kalau untuk Shell Rimula R4 ini, walau suara mesin sudah kasar, masih termasuk cukup licin. Jadi masih cukup licin olinya. Cuma ya itu, walau licin, olinya mengurangi performa. Jadi olinya nggak bisa betul-betul bikin mesin lega gitu. Anehnya ya, ini setelah suara makin kasar sekarang jadi halus lagi. Penulis takutnya jadi seperti ini karena olinya sudah mulai rusak. Karena oli rusak itu biasanya akan jadi makin kental. Jadi oli itu siklusnya adalah jadi makin encer. Setelah di titik tertentu olinya akan jadi makin kental. Makin kental ini terjadi karena oli sudah rusak, sudah mulai teroksidasi. Nah, penulis takutnya ini olinya sudah sampai taraf yang kebablasan gitu ya. Oli sudah mulai jadi rusak. Cirinya oli yang sudah ya rusak itu adalah, pertama mungkin suara mesin jadi lebih halus, tapi oli jadi lebih menghambat. Selain dari menghambat, performa juga turun drastis. Terus ketika mesin idling itu berisik, nggak halus. Nah, ini beda dari oli baru. Oli baru idlingnya itu halus. Terus ya waktu jalan juga halus. Nah, ini waktu jalan halus ya, tapi waktu idling kasar. Tentu ya kalau sudah rusaknya parah, maka oli pun bisa jadi balik halus lagi ketika idling. Nah, ini yang harus diperhatikan ya siklusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis train oli Rimula Shell Rimula R4X ya. Ini kelihatannya olinya sudah encer ya. Ini penulis train karena olinya sudah mulai kental lagi terasanya ya. Jadi setelah makin kasar kok kemudian jadi halus lagi, itu menurut penulis tanda kurang bagus ya. Mungkin bila diteruskan jadi makin halus, tapi penulis putuskan berhenti aja. Untuk gantinya Delpar MX ya. Buatannya Federal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini sudah pakai oli Delpar MX Federal 15W40. Boh, API ini apa? Olinya sepertinya lumayan kental, tapi nanti uji alir bareng sama Avastron diesel aja ya. Dari sisi suara mesin, olinya termasuk yang aditifnya banyak ya. Jadi oli mobil, merek mobil itu pasti aditifnya oke. Cuma dari bahan oli ya tergantung. Sebelumnya sudah coba mobil super, aditifnya oke, tapi bahan olinya yang enggak oke. Sudah sama-sama buatan Federal juga. Jadi ini masih belum 1 km, suara mesin halus. Penulis drain oli Shell Rimula R4X karena olinya sudah jadi halus lagi. Jadi sering kali ya bukan sering sih ya, tapi terkadang setelah oli mesin itu suaranya halus, waktu ganti oli pertama halus, terus makin lama oli itu makin kasar. Nah, terkadang setelah jadi kasar, beberapa oli itu jadi halus lagi. Jadi siklusnya halus, pertama ganti, terus makin lama makin kasar. Nah, setelah kasar di titik tertentu jadi halus lagi. Nah, ini yang bikin sulit ya. Bikin sulit karena olinya malah kok terkesan jadi bagus lagi gitu ya. Tapi ada beberapa perbedaan, yaitu olinya sudah jadi nggak begitu licin. Jadi dilepas gas, mesin itu kayak krem gitu ya, nyek gitu ya. Jadi dilepas gas
RPM turun drastis cepat. Beda dari ketika olinya masih bagus, gas dilepas, RPM nggak langsung turun. Nah, kalau misalnya alusnya itu disertai dengan penurunan performa, nah menurut penulis itu sudah waktunya ganti oli. Ya tentu nanti habis kalau jadi halus lagi itu bisa aja olinya bikin mesin halus lebih lama, tapi biasanya wes gak begitu bagus lagi ya olinya. Ada suara lain-lain ya, mungkin suara gesek antara piston dan silinder sudah jadi minim, tapi akan ada suara-suara kasar lain yang nggak muncul pada waktu sebelumnya. Nah, jadi pertimbangan penulis ganti oli itu gitu, karena sebenarnya sebelumnya di penulis ganti kan pagi ini hari Senin, penulis rencana itu sebenarnya ingin ganti hari Jumat. Hari Jumat itu suara mesin sudah termasuk sangat kasar ya. Ketika penulis sampai rumah itu sebelum mematikan mesin kok suaranya kasar gitu loh. Tapi penulis penasaran, pengen coba kalau hari Sabtu gimana, karena Sabtu pulangnya siang ya. Suara memang cukup kasar sih. Pertama berangkat juga cukup kasar, tapi di tengah perjalanan bisa makin halus. Ya wis, penulis khawatir, ya wis lah penulis drain, karena biasanya kalau sudah begitu olinya tandanya sudah mulai mengental ya, mengentalnya karena rusak. Nah, sekarang pakai oli Delvac MX yang sayangnya buatannya Federal. Kalau dari katanya yang lain-lain juga, oli Delvac MX itu bagus, tapi semenjak pindah jadi buatan Federal jadi kurang begitu bagus. Jadi ini penulis labeli khusus ya, oli Delvac MX Federal. Ada kata-kata Federal karena ya pabrik itu penting. Cuma ini rasanya dari tadi termasuk smooth ya, termasuk halus. Memang kalau LI-HD itu cenderung halus ya. Yang perlu yang tinggal dicermati itu ya dari bahan olinya, apakah setelah penulis pakai agak lama akan jadi lebih encer atau gimana. Lebih encer ciri-cirinya ya suara ngeritik gitu, atau suara asak-asaknya makin keluar. Kalau yang oli Shell Rimula kemarin pertama dipakai itu langsung sudah makin kasar ya, sudah ada suara asak-asaknya. Jadi begitu pulang kantor langsung penulis tambahkan minyak goreng ya, penulis sengaja pakai KCO atau lupa, yang ternyata sip banget. Bukan KCO ya, minyak goreng halus ya. Kalau begitu tambahkan minyak goreng langsung sip, halus gak karu-karuan. Tapi sayangnya bahan olinya nggak tahan, akhirnya ya wis. Cuma tahan 120 km. Ya wes itu. Ini nanti penulis teruskan lagi kalau sudah mau sampai kantor. Nah ini ya, kalau habis kecepatan tinggi gini
kerasa nggak pakemnya rem Subaru. Jadi remnya kalau overheat nggak pakem. Tapi tadi dipakai top speed nggak bisa kencang ya, cuma 100 berapa, 110 itu pun sulit. Jadi emang oli HDEO itu nggak untuk performa ya, bikin apa, tenaga nggak bisa keluar karena aditifnya cukup banyak. Iya nih, berat tarikannya. Jadi ini sudah mau sampai kantor ya. Ternyata dari sisi bahan oli tetap mengecewakan ya. Jadi olinya tetap jadi makin encer. Suara mesin nggak sehalus pada waktu berangkat tadi. Jadi sudah agak kasar, tapi aditif harus diakui oke ya. Mungkin susah ya membedakan dengan oli Shell Rimula R4X karena halusnya beda. Halusnya karakteristiknya beda, tapi susah menjelaskannya karena penulis jalannya nggak terlalu bervariasi ya. Licin, tapi licinnya nggak sehalus Shell Rimula R4X. Senyap, iya, tapi kayaknya lebih ke RPM tinggi ya. Susah ya jelaskannya. Yang jelas, walau sama-sama halusnya itu beda dari karakteristik halusnya oli Shell Rimula R4X. Shell Rimula R4X itu lebih ke halus respon mesinnya, minim getarannya, apa jenenge ya, membuat mesin itu smooth gitu ya. Tapi suara mesin masih agak kasar. Sementara itu kalau yang Exxon mobil Delvac MX ini suaranya juga ikutan halus, tapi dari sisi getaran masih kalah halus ya dari Shell Rimula R4X. Cuma dari bahan olinya sayangnya ya sesuai dengan pabriknya Federal yang ternyata kurang begitu bagus. Jadi terasa suara lebih kasar daripada saat berangkat tadi. Tapi ya dilihat sajalah nanti oli ini bisa tahan berapa lama. Mungkin aja sih bahannya lebih bagus daripada yang punyanya Shell. Ya wis itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.